Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yaitu aplikasi Tripnesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Robi Septian Fajar dengan NIM L01231124. Ada saya sendiri Sofi Jarota Aulia dengan NIM L01231131 dan ada Ilham Kurnia Batiar dengan NIM L01231148. Oke, langsung saja. Aplikasi Tripnesia dibuat untuk menjawab beberapa masalah umum yang sering dialami wisatawan saat merencanakan perjalanan. Di antaranya yang pertama, informasi wisata yang terpisah-pisah. Wisatawan harus membuka banyak sumber berbeda seperti blog, medsos, dan website hanya untuk merencanakan satu perjalanan. Hal ini sangat tidak efisien. Yang kedua, pemesanan paket yang rumit. Pemesanan masih manual, lewat chat atau telepon. Harga sering tidak jelas dan konfirmasi sering lambat. Yang ketiga, masalah destinasi potensial kurang terekspos. Padahal banyak tempat wisata menarik, terutama yang dikelola warga lokal tidak dikenal luas karena kurang promosi. Yang keempat, data tidak update. Informasi seperti harga tiket, jam buka, atau status tempat wisata sering tidak akurat atau sudah kadaluarsa. Dan yang kelima, butuh perencanaan yang praktis. Wisatawan ingin cari tempat, lihat event, dan pesan paket dalam satu aplikasi saja, tanpa ribet pindah-pindah platform. Oleh karena itu, sebagai solusi dan dasar dari pembuatan aplikasi Tripnesia dimaksudkan untuk yang pertama, sebagai pusat informasi terpadu. Aplikasi Tripnesia dirancang sebagai platform tunggal yang menyajikan informasi destinasi wisata secara lengkap, akurat, dan terkurasi sehingga pengguna tidak perlu mencari di banyak tempat. Yang kedua, sistem pemesanan yang terintegrasi, menyediakan fitur pemesanan dan pembayaran paket wisata langsung dari aplikasi dengan konfirmasi instan dan sistem pembayaran yang aman. Ketika mendukung promosi wisata lokal, aplikasi ini membuka peluang bagi pelaku wisata lokal untuk mempromosikan destinasi atau jasa mereka kepada pengguna yang lebih luas, serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, ulasan dan rating dari komunitas, dilengkapi dari ulasan pengguna untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan membantu wisatawan lain membuat keputusan yang lebih baik. Aplikasi Seluler dipilih karena memiliki keunggulan seperti layanan berbasis lokasi atau GPS untuk rekomendasi real-time, notifikasi push untuk info event terbaru atau promo paket wisata, kemudian akses kapan saja tanpa perlu membuka browser. Kemudian ini adalah preview dari sistemnya. Yang pertama ada halaman home atau dashboard yang akan terlihat seperti ini. Kemudian ada halaman event, halaman destinasi, halaman travel atau package, serta halaman login atau profile yang akan terlihat seperti ini. Adapun komponen dan spesifikasi aplikasi Tripnesia, yang pertama jenis aplikasinya adalah native Android app yang dibangun menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose. Untuk API levelnya mendukung API level 24 hingga 35, yaitu Android Nougat hingga Android 14. Untuk penyimpanannya menggunakan Firebase Real-Time Database yang digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan data dinamis seperti destinasi, event, dan paket wisata, dan menggunakan local storage untuk menyimpan file gambar atau data sementara pengguna. Untuk navigasinya menggunakan Jetpack Navigation Compose, di mana navigasi antar halaman dihandle dengan kondisi seperti berikut ini. Setiap halaman atau screen dipanggil sesuai menu yang dipilih pengguna. Untuk keamanannya, password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks asli atau plain text, melainkan dalam format acak atau hash string di database. Berikut adalah live demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurnia Batiar dengan NIM L01231148. Di sini saya akan mendemokan proyek kami terkait aplikasi Tripnesia, yaitu aplikasi informasi wisata. Untuk pertama-tama kita akan mendemokan fitur informasi aplikasi. Di sini ada about, jika kita scroll ke bawah, dan di sini ada tertulis tim kami, yaitu ada Ilham, Robi, dan Sofi. Lalu fitur yang kedua ada profile. Di sini user bisa login dan juga register. Untuk register kita bisa klik daftar di sini. Lalu kita masukkan nama Ilham Kurnia Batiar, email, lalu password. Setelah daftar, kita bisa masukkan data kita yang sebelumnya dari email, lalu password.
Maka di sini akan muncul data pribadi kita dari nama, email, dan nomor telepon. Untuk defaultnya nomor telepon belum diisi. Jadi kita bisa isi dengan edit profile di sini. Lalu kita tambahkan nomor telepon. Oke. Kita juga bisa menambahkan foto profil dengan klik ubah foto profil. Lalu kita klik foto profil yang kita inginkan. Contoh di sini akan saya klik gitar, lalu klik simpan. Nah, maka profil akan terupdate. Nah, mungkin itu saja demo tentang fitur about, lalu login dan register. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut adalah tampilan aplikasinya. Untuk event akan terlihat seperti ini. Maka ketika kita ingin melihat detail event secara lengkap, kita bisa mengkliknya dan akan terlihat penjelasannya secara lebih rinci. Event-event ini akan diupdate admin dan akan bertambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Septian Fajar dengan NIM L0123124124. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai tampilan UI dari aplikasi Tripnesia Mobile ini. Yang pertama ada destinasi. Nah, di destinasi ini kenapa agak cukup lama reloadnya? Karena kita membutuhkan koneksi internet yang baik untuk mengambil datanya dari Firebase. Yang pertama, misal kita mengambil destinasi Raja Ampat, kita akan bisa melihat deskripsi dan ini bisa dibuka di Google Maps. Nah, seperti yang terlihat, maka akan diarahkan ke Google Maps daerah Raja Ampatnya jika kita ingin navigasi menuju ke lokasi tersebut. Oke, selanjutnya ada halaman paket perjalanan. Nah, di paket perjalanan ini user bisa memilih untuk membeli paket mana yang ingin dia pesan. Misal ini kita ambil camping di Danau Ranukumbolo, lalu kita pesan sekarang, diarahkan ke bagian pembayaran. Pembayarannya sendiri kita pakai Mitrans Simulator sehingga bisa dibayar di Mitrans Simulator juga. Kita pilih dengan pembayaran BCA virtual account seperti yang kita masukkan tadi. Kita akan check out. Nama pengguna sudah ada. Nah, mari kita cek di bagian email. Harusnya ada email masuk dari Tripnesia. Karena ya seperti yang kita dapat lihat, invoice dari pembelian yang barusan kita lakukan masuk ke dalam email. Invoice ini akan otomatis terkirim setelah kalian melakukan checkout di dalam aplikasi ini. Oke, sekian untuk demo aplikasi Tripnesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurnia Bakhtiar. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan source code untuk fitur about, lalu login dan register. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada Tripnesia main screen. Ini tuh layout utama dari aplikasi. Di sini dia pakai scaffold buat ngebangun strukturnya. Jadi menu navigasi yang di bawah itu diatur di sini di bagian navigation bar. Jadi pas kita klik icon misalnya event di state selected item index, dia bakal berubah nilainya. Lalu perubahan ini langsung dibaca sama Blockwen yang langsung ngasih perintah. Kalau nilainya 1 dia bakal nampilin event screen. Kalau nilainya 2 dia bakal nampilin navigation destination dan lain-lain. Oke, lanjut ke out navigation. Di sini di out navigation tugasnya simple, jadi dia kayak ngecek satu hal dari view model is login alias dia udah login atau belum. Kalau true dia langsung nampilin profile screen, kalau false dia bakal nampilin nav host yang isinya itu halaman-halaman buat login, register atau lupa password. Jadi user nggak bisa masuk ke profile screen kalau belum login. Oke, lanjut ke login screen dan register screen. Di sini login screen itu fokusnya cuma satu, dia cuma UI aja, jadi nggak ada logika-logika khusus. Buat logikanya dia disimpan di profile view model, jadi cuma UI aja buat login screen dan register screen. Lalu lanjut ke profile screen. Kalau profile screen ini dia itu halaman yang muncul setelah kita berhasil login. Jadi di sini user bisa ngedit data atau klik tombol logout.
Jadi pas kita klik simpan atau logout, dia bakal manggil profile view model buat logikanya. Oke, lanjut ke profile view model. Lalu ada profile view model.kt. Jadi semua logika itu ada di sini. Dia punya koneksi langsung ke database kita, yaitu Firebase, buat ngurusin semua hal dari autentikasi, terus nyimpen data ke Firebase, terus ngambil data. Jadi screen yang di atas ini dia cuma manggil fungsi dari view model aja. Ya mungkin itu aja sih buat view model. Jadi intinya dia cuma otaknya atau functionnya yang dipanggil dari screen. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan terima kasih. Berikut ini kode-kode yang digunakan untuk pembuatan fitur event. Yang pertama ada event. Seperti ini, berisi model data event seperti ID, judul, tanggal, kategori, gambar, dan deskripsi yang digunakan di seluruh fitur event. Yang kedua ada sampel data, berisi data dummy event yang digunakan untuk menampilkan daftar event saat aplikasi belum terhubung ke Firebase. Kemudian yang ketiga ada event view model yang berguna untuk mengatur state data event dan event yang sedang dipilih, menghubungkan UI dengan data termasuk saat berpindah dari daftar ke detail. Kemudian ada event screen yang berguna untuk menampilkan halaman daftar event. Jika salah satu event diklik, halaman akan berpindah ke detail event. Kemudian ada event item yang berisi komponen untuk menampilkan satu item event dalam bentuk card, berisi gambar, judul, dan kategori. Kemudian ada event detail screen yang berguna untuk menampilkan detail lengkap dari event yang dipilih, termasuk gambar besar dan deskripsi lengkap. Dan yang terakhir ada Firebase Uploader yang digunakan untuk mengunggah data event dari data dummy ke Firebase Real-Time Database agar bisa digunakan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Septian Fajar dengan NIM L01233124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kode dari aplikasi Tripnesia Mobile ini bekerja. Yang pertama ada destination screen. Pada destination screen sendiri akan menampilkan seluruh indexing dari data destination yang kita punya. Jadi data destination yang kita punya akan diambil dari database untuk ditampilkan di bagian sini. Oke, selanjutnya ada destination detail screen. Destination detail screen sendiri berisi tentang detail informasi tentang destination yang ada, akan dimasukkan ke dalam sini untuk ditampilkan kepada user. Lalu selanjutnya ada navigation destination yang digunakan untuk navigasi ketika user mengklik sebuah destinasi. Selanjutnya ada package screen. Package screen sendiri hampir sama seperti destination screen, berisi tentang seluruh daftar dari package yang tersedia di aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada package detail screen. Pada package detail screen sendiri menampilkan seluruh informasi mengenai package yang disediakan. Lalu user bisa mengklik pesan dengan menekan tombol pesan sekarang. Ketika user menekan tombol pesan sekarang akan mengambil token untuk pembayaran. Lalu ada navigation package. Navigation package sendiri menavigasi ketika user ingin memesan, ingin mengetahui detail package, begitu. Selanjutnya ada payment screen. Pada payment screen sendiri kita menggunakan Mitrans Simulator, sehingga kita mengambil web view dari Mitrans untuk ditampilkan ke dalam aplikasi mobile sebagai pembayaran. Lalu pada Snap API ini mengambil data-data seperti order ID, name, amount, email, begitu untuk dikembalikan ke sebagai API. Untuk pembayaran seperti itu, kita lalu akan menampilkan backend dari pembayaran sendiri karena kita menggunakan Mitrans. Lalu kita tidak menggunakan Firebase di kasus ini karena pada Firebase itu harus menggunakan plan yang berbayar. Jadi kita menggunakan Railway sebagai substitusinya untuk penyedia server. Sehingga ketika user sudah check out atau membayar, nanti user akan mendapatkan email dari kita sendiri karena kita sudah mengeset emailnya dan env-nya seperti ini untuk lokal.
lalu akan menerima email seperti ini. Sebenarnya emailnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada yang terakhir adalah bagaimana kita ngupload filenya ke Firebase. Karena kita masih menggunakan dummy, dummy ini digunakan sebagai dataset awal untuk dikirimkan ke Firebase nanti. Kita ada beberapa dummy untuk dikirim ke Firebase melalui Firebase Uploader. Jadi setelah aplikasi dijalankan, maka kode ini akan mengirimkan data tadi ke Firebase sebagai database-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun challenge dan opportunity yang kami temukan selama pengembangan, yang pertama ada penyimpanan file gambar. Firebase Real-Time Database tidak cocok untuk penyimpan file media atau gambar, sehingga memerlukan upgrade ke plan berbayar untuk kapasitas yang lebih besar. Solusi sementara, menyimpan nama file lokal dan menggunakan resource gambar di Drivable. Yang kedua, resolusi gambar terlalu besar. Gambar dengan resolusi tinggi menyebabkan loading lama dan membebani perangkat. Solusinya membatasi resolusi gambar maksimum 1920 pixel untuk sisi panjang gambar. Yang ketiga, navigasi kurang fleksibel. Tanpa fitur pencarian, pengguna harus menjelajahi satu persatu halaman. Oleh karena itu menjadi tantangan dalam menerapkan search global tanpa membuat performa aplikasi turun. Kemudian ada menambahkan preference, mana user dapat mengubah preference seperti mengubah tampilan dari default mode ke dark mode dan sebagainya. Sekian, terima kasih.